persiapan bukan hanya persiapan ibadah ya, tapi kita harus balance, harus seimbang. Karena mau ibadah juga butuh aspek yang lain kan, butuh aspek fisik, butuh aspek finansial, harta ya, kemudian butuh aspek hati juga tadi, penguatan hati dan sebagainya ya. Satu-satu misalnya kayak fisik tadi, udah tahu yang namanya Ramadan itu bukan hanya ibadah ruhiyah tapi juga ibadah fisik. Jadi mulai dari sekarang coba deh introspeksi diri, aspek kehidupan yang mana yang kemudian tidak sehat. Nah itu mulai diubah dari sekarang gitu ya, baik dari mulai pola makan, jajan dan sebagainya, kemudian olahraga ya, hanya fisik tapi juga harta. Kita mau beribadah dengan khusyuk, dengan apa segala rupa. Dan yang terutamanya bulan Ramadan itu kan sedekah, zakat, infak itu kan luar biasa. Jadi kita mau betul-betul menyiapkan mal kita. Ya bukan berarti kemudian ya udah kalau gitu saya tahan sekarang saya nggak mau sedekah, bukan gitu. Tapi supaya kita juga bisa optimal untuk ngasih makan orang buka puasa. Itu kan nggak bisa dari sekarang, ya nggak? Kita udah persiapan duluan sehingga hartanya bisa kita kumpulkan dan ikhtiarkan dari mulai sekarang. Itu contoh untuk persiapan harta. Jangan sampai persiapan harta itu yang dipikirin cuma mudik. Waduh. Tapi berapa banyak yang mikirin persiapan harta itu untuk sedekah, zakat, infak, ngasih makan orang buka puasa, dan untuk kemudian memfasilitasi supaya beribadah dengan lebih baik. Itu persiapan mal. Nah kemudian juga persiapan hati. Hawa nafsu itu kan perlu dilatih ya. Dia nggak ujuk-ujuk tiba-tiba swing jadi malaikat 180 derajat setelah menyaksikan podcast ini gitu ya. Masya Allah, tabarakallah kalau bisa begitu ya. Cuman ya perlu kita latih. Karena kan gini, di bulan Ramadan itu bukan hanya perintah beribadah, tapi juga ada perintah untuk meninggalkan keburukan-keburukan ya. Kayak tadi kan disampaikan ya, wahai pencinta kejahatan, tinggalkanlah gitu. Tetapi juga ada hadis yang berkenaan tentang larangan untuk kemudian berkata kotor ya, untuk kemudian menjaga hawa nafsunya, untuk kemudian dia menjaga dirinya dari berkata buruk. Jadi hawa nafsu kita memang dilatih dari sekarang ya. Baik itu hawa nafsu lisan, dari berbicara yang tidak jelas ya, berbicara yang buruk, yang kemudian dia pembicaraan atau perbuatan yang bodoh gitu ya, sampai juga dengan untuk hati kita gitu ya. Itu kan bagian dari akhlak ya, yang kemudian harus kita jaga gitu. Bagaimana membersihkan hati kita dari iri hati, dari hasad, dari buruk sangka, dari sombong, dari ujub, dari kebencian kepada orang lain dan sebagainya. Yang dibangun adalah bagaimana kita bisa ikhlas, kita bisa tawadu, kita bisa qanaah, kita bisa berbaik sangka kepada orang lain gitu ya. Dan lisan kita lebih terjaga, dalam artian kata Rasulullah SAW, kul khairan aw liyasmut. Berkatalah yang baik atau diam. Kalau lisan sama hati harus dijaga, apalagi pandangan, apalagi pendengaran. Dilatih dari sekarang biar nggak cravingnya pada saat Ramadan gitu. Orang itu kan ketika berhenti dari satu rutinitas yang selama ini memberikan dia dopamin dan sebagainya, dia akan nyari-nyari itu craving ya. Kayak orang yang mungkin contohnya agak terlalu ekstrim, tapi sebagai analogi, orang yang sudah adiksi terhadap suatu hal mau berhenti itu kan ada withdrawal symptomnya gitu. Nah sama gadget juga kemudian dibahas ada withdrawal symptomnya gitu. Orang yang terbiasa setiap kali duduk buka handphone, setiap kali duduk buka handphone, dan buka handphone tuh udah langsung jarinya TikTok, Instagram, YouTube, ganti cepet banget gitu, udah mindless gitu jadinya ya, dan sebagainya. Nah itu dilatih dari sekarang. So ditanya apa yang dipersiapkan, semuanya termasuk juga keluarga ya. Jangan sampai lupa mengondisikan keluarga supaya apa, menggapai keberkahan Ramadan tuh nggak sendirian gitu ya, tapi bareng-bareng. Mulai dari sekarang dikomunikasikan.